Baik ya, kali ini kita akan belajar untuk bagaimana sih caranya melakukan scaling secara sederhana. Sebelum memulai saya ingin mengulang sedikit fundamental scaling karena ini penting banget. Apa itu fundamental scaling dari, apa namanya, Facebook Ads ya, Jadi yang pertama adalah, winning campaign dan winning product. Jadi kalau, campaign-nya nggak winning atau produknya nggak winning atau salah satunya nggak winning ya, itu nggak boleh di-scaling atau nggak masuk untuk bisa kita scaling. Nah, terus yang kedua adalah, profit-nya masuk untuk kita scaling. Misalkan, kita, eee, punya produk ya, HPP-nya 50.000, kemudian kita jual 150.000, berarti kan margin misal, 100.000. Ini hanya sekedar contoh, kemudian biaya iklannya ternyata 50.000 ketika kita mulai ngiklan. Maksudnya 50.000 itu per satu orang belanja atau beli. Sehingga kita dapat profit 50.000 misal. Nah, seperti itu kita masih bisa scaling karena kita masih punya spare profit untuk kita apa namanya? Untuk kita bagi untuk ke cost iklan. Karena ketika melakukan scaling itu pastinya profit kita akan secara persentase lebih sedikit ya, tetapi secara kuantiti lebih banyak gitu. Jadi ketika sebelum scaling biaya per belanja itu 50.000, ketika di-scaling maka biaya per belanja atau biaya per beli ya, per customer-nya itu, ya per belanja customer-nya itu bisa jadi naik sekitar 10 sampai dengan 30% gitu, bahkan sampai dengan 50%. Ya, jadi kalau 50.000 bisa sampai 75.000 gitu. Nah, saya sarankan maksimal di angka kalau misalkan terjadi kenaikan di apa namanya? 50% gitu. Kalau saya sih jarang gitu yang sampai segitu. Biasanya saya pertahanin itu apa namanya mentok di angka 20% kalau terjadi kenaikan. Kalau lebih dari itu biasanya nggak saya scaling lagi gitu. Maksudnya saya menggunakan budget-budget ideal. Saya apa namanya mengoptimalkan budget sehingga dia profitnya maksimal gitu. Bahkan meskipun scaling dia apa namanya biaya perbelanjanya bisa jadi lebih murah bahkan atau bisa sama seperti itu seperti sebelum di scaling seperti itu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa terbiasa lah ya gitu. Kemudian fundamental scaling selanjutnya yaitu kita harus tahu bahwasanya campaign-campaign scaling ini winningnya di apanya gitu ya. Misal di usia winningnya di mana gitu, usia mana. Kemudian jenis kelamin, winningnya di jenis kelamin apa gitu. Placement, winningnya di placement mana gitu. Karena itu nanti akan membantu kita melakukan scaling. Scaling itu terbagi menjadi dua, yaitu scaling ada yang namanya scaling out, yaitu kita menduplikat iklan ya. Kemudian scaling in atau scale up itu menaikkan budget di dalam campaign itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, ketika kita ingin melakukan scaling tentu kita sudah memilih campaign-campaign yang bagus ya, campaign-campaign yang winning seperti itu. Nah, ini saya contohkan ya, produk terbaru sih ya. Ini campaign-nya kalau yang ini kalau di tanggal tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 itu BEP ya, tapi di tanggal 25 sampai dengan tanggal 10 itu apa namanya? Profit seperti itu. Makanya ini belum saya scaling gitu, meskipun ini sudah hampir mau 1 bulan. Seperti itu. Ini mau saya ganti produknya yang sejenis, ya. Baru saya melakukan proses scaling karena saya sudah menemukan di mana yang harus saya lakukan, yang harus saya perbaiki sehingga harus bisa di scaling seperti itu. Nah, ketika kita ingin melakukan scaling kan tahapannya kita harus sudah memiliki campaign-campaign yang winning ya. Nah, campaign-campaign yang winning, yang manakah yang paling winning? Seperti itu. Nah, misalkan dari campaign ini, yang paling winning itu yang mana ya? Nah, ini saya contohkan. Jadi, ini saya sudah tandain ya. Misalkan campaign yang winning itu adalah kita cek di 3 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir. Kita cek di sini biaya per prospek sama add to cart ya. Add to cart dan prospek ya. Dicek yang mana yang paling rendah, yang paling bagus.
Nah, kalau dari sini kita dapat nih apa namanya? Winning campaign itu ada di sini nih yang paling atas ya, satu ya. Kemudian di bawah ini dua, ya, dua, tiga, ya ada tiga seperti itu. Nah, misalkan saya ingin melakukan scaling out. Jadi scaling itu kan terbagi dua, scaling out sama scaling in. Nah, kalau saya mau melakukan scaling out, maka saya menduplikat iklan itu, ya, menduplikat iklan ke budget yang lebih tinggi, tapi dengan audiens berbeda. Jadi kalau scaling out itu audiensnya berbeda baiknya, seperti itu. Kalaupun misalkan audiensnya sama, itu bisa gitu, no problem, gitu ya, bisa bisa sama asalkan tidak boleh lebih dari 3 campaign ya. Jadi kalau kita nih, kita duplikat plug ini ya, itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 campaign gitu. Jadi ini campaign ini kan 1 campaign ya, nanti berarti kalau kita mau duplikat itu maksimal cuma 2 lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman saya kalau udah lebih dari 3 campaign itu ya udah lebih dari 3 campaign itu biasanya nanti jelek. Seperti itu. Ya. Nanti bisa dites dan ukur ya. Nah, jadi scaling out ini boleh dengan audiens berbeda, boleh dengan sama ya. Baiknya adalah berbeda, apa namanya, berbeda di sini dalam arti bukan berbeda interestnya, tetapi misalkan berbeda, yang ini kan awalnya jenis kelaminnya dua-duanya ya, laki-laki dan perempuan, tapi ketika kita melakukan scaling, maka scaling itu adalah ke jenis kelamin yang paling winning. Nah, kita bisa cek di bagian sini ya. Pilih berdasarkan pengiriman, kemudian jenis kelamin. Di sini jenis kelamin. Nah, di sini nanti kita bisa lihat nih, jenis kelamin mana sih yang winning. Nah, di sini laki-laki ya. Berarti kita akan melakukan scaling out itu ke jenis kelamin laki-laki. Jadi ini kita duplikat ya, campaign ini. Kita duplikat. Kemudian assetnya itu kita ganti ya. Cuman jenis kelaminnya aja, yang lainnya settingan yang lain itu kita nggak perlu diganti gitu. Kemudian budgetnya kita naikkan. Nah, misal ini budgetnya sudah saya naikkan ya. Budgetnya saya naikkan menjadi 400.000 gitu. Nah, ada aturan mainnya ya untuk menaikkan budget itu kalau di dalam scaling in di dalam campaign itu sendiri maka menaikkan budgetnya itu maksimal 5 kalinya. Tapi kalau scaling out itu tidak ada batasan. Nah, makanya saya lebih suka scaling out ya pada saat melakukan scaling dibandingkan scaling in. Kenapa? Satu lebih masif ya maksudnya lebih cepat ya ketika kita melakukan scaling. Nah, scaling out itu lebih masif ya. Kemudian saya misalkan naikkan saya misalkan duplikat campaign ke budget misalnya 1 juta gitu. Apakah boleh? Boleh seperti itu ya. Kemudian adsetnya ini kita rubah ya. Apa namanya jenis kelaminnya laki-laki gitu. Ya ini nggak saya liatin dulu ya karena kan ini campaignnya masih jalan seperti itu. Jadi ini saya buat laki-laki ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti aja adsetnya itu jenis kelaminnya laki-laki gitu dari winning campaign-nya. Pastikan memang jenis kelaminnya laki-laki. Kalau memang produknya ternyata yang winning itu di jenis kelamin perempuan ya perempuan gitu ya. Oh sorry ini kok 400.000 ya. 1000 K ya. Jadi 1 juta seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah adsetnya itu kita duplikat menjadi 5. Nah ya ini kan awalnya cuma 2 adset, kemudian kita duplikat jadi 5. Berarti kita duplikat 3 di sini. Ya. Nah, di sini sehingga nanti akan ada 5 adset, 3 adset baru sehingga totalnya menjadi 5. Jadi struktur campaign-nya satu campaign 5 adset, 5 ads per adset seperti itu. Dengan budget
1 juta per day. Kenapa 5 adset? Karena kalau misalkan 2 adset atau 1 adset itu agak kurang stabil gitu ya kalau misalkan budgetnya sudah lebih dari budget-budget ideal. Budget-budget ideal itu 0 sampai dengan 200.000 ini yang saya alamin. Nggak tahu advertiser yang lain seperti apa yang ngalamin ya. Bisa teman-teman tes, kalau misalkan 2 headset bagus, pakailah 2 headset, tapi kalau misalkan kurang bagus, coba ditambahin jadi 5 headset. Nanti dari 5 headset ini nanti akan ada yang paling bagus. Jadi misal 2 atau 3 yang paling bagus. Nah, 2 atau 3 yang paling bagus itulah yang akan kita tetap jalankan iklannya seperti itu ya. Nah, ini cara kita melakukan scaling out. Ya, setelah itu, setelah kita menduplikat campaign ya, scaling out seperti ini, menaikkan budget ya, yang awalnya misal per day-nya 300.000, kemudian kita naikkan jadi 1.500.000, ya itu yang paling cepat adalah kita dengan melakukan scaling out seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau melakukan scaling itu baiknya adalah kita tahu ritme, kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan scaling. Jadi campaign itu teman-teman bisa cek dia hari ini bagus, kemudian 2 hari jelek, kemudian 1 hari bagus, 2 hari jelek. Nah, ritme ketika dia bagus, di mana dia, hari bagus iklan, maka di situ dia, baiknya untuk dilakukan scaling ya. Itu yang pertama untuk teman-teman perhatikan di ritme campaign teman-teman ya. Terus yang kedua adalah kalau di masa seperti ini saya sarankan melakukan scaling itu di tanggal 25 sampai dengan tanggal 10 ya. Setelah tanggal 10 saya sarankan jangan melakukan scaling kecuali memang benar-benar profit gitu. Ya, kecuali kalau memang produknya benar-benar menghasilkan profit ya yang oke seperti itu. Kalau kurang oke, kita lebih baik di waktu yang tepat aja, waktu-waktu yang tepat untuk kita melakukan scaling. Nah, ini adalah cara melakukan scaling out ya. Setelah kita melakukan duplikat seperti ini ya, ini karena saya mau naikkan budget misal jadi 1.500.000 ya. Yang awalnya yang awalnya adalah budget per day-nya 350.000 gitu. Nah, setelah kita duplikat seperti ini, kita setting udah jadi ya, kemudian kita publish, jangan di-publish dulu, kita setting auto rules. Nah, cuman di sini saya mau jelasin scaling in dulu ya, baru nanti kita langsung masuk ke auto rules-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan scaling in. Misal kita sudah melakukan scale out nih ya di sini. Kemudian di campaign ini pun kita ingin melakukan scaling out. Jadi ini budget 33.000 ya. Kita mau naikkan budgetnya menjadi 5 kalinya. Ingat ya kalau kita melakukan scaling in itu baiknya adalah di maksimal 5 kalinya. Jadi ini kalau 33 kita naikkan nah untuk menaikkannya itu menjadi 5 kalinya atau kalau dari sini 155.000 ya. Itu kita naikkan 10 sampai dengan 20%. Nah, cara menaikkannya nggak perlu nunggu per 3 hari ya. Langsung aja nggak masalah. Tidak di jeda menit pun nggak masalah. Cara menaikkannya cukup plus 20%-nya ini berapa? Ini 20%-nya 6.000 ya. Jadi ini jadi 39 seperti itu. Kemudian kita naikkan lagi dari 39 20%-nya berapa? Ya, berarti sekitar 48 atau 47 gitu ya. Nah, terus kita naikkan sampai dengan dia 150. Mas, nanti akan terjadi learning pace? Enggak, ya. Enggak, ini saya buktiin ya. Misal saya naikkan jadi 100.000 kan berarti udah lebih dari 30% ya. Dari 30 ke 100.000 kan berarti udah 300% ya, bukan 30% lagi gitu. 3 kali lipatnya bahkan. Nah, ini saya naikin nih misalkan apa namanya? Supaya nanti teman-teman yakin, oh ketika kita melakukan scaling in, bisa kok nggak learning pace gitu. Caranya ya seperti ini. Jadi nggak langsung dari 33.000 ke 100.000, tapi kita naikinnya bertahap 20%, 20% seperti itu. Nah, ini kita naikin. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui ya, ketika kita melakukan scaling, baik scaling in ataupun scaling out, cost itu akan naik ya. Yang biasanya misalkan biaya per lead-nya misal yang ini 10.000 ya, nanti dia akan naik 10 sampai dengan 30% rata-rata.
ya. Nah, itu jangan kaget. Biasanya itu 3 hari pertama begitu. Tapi nanti setelah 4 hari, setelah di hari keempat atau kelima, dia akan bagus, ya, akan stabil. Biasanya cuma 10% ya. Jadi kalau 10.000, kenaikannya cuma 1.000, jadi 11.000 gitu misal. Ya, em, jadi meskipun scaling, dia akan tetap melewati fase apa ya namanya, seperti testing lagi gitu. Dia butuh 3 sampai dengan 4 hari, tapi dia bukan testing sebenarnya, bukan learning phase. Ya. Karena gini, misalkan ketika kita budget iklan kita ini 30.000, misal logikanya gini, misal audiens itu ada 7 daerah ya. Misalkan kita budget 30.000 ya, 70.000 30.000 itu lokasinya atau daerahnya itu ada 10 kecamatan misal. Nah, budget 30.000 ini cuman bisa mengedukasi misal 3 kecamatan gitu. Dia nggak bisa maksimal sampai 10 kecamatan. Mungkin dia mengedukasi juga ke 10-nya, cuman dia akan lebih banyak yang di 3 kecamatan ini gitu. Nah, ketika kita naikkan menjadi 100.000, maka dia akan mengedukasi kecamatan keempat sampai dengan 10 gitu. Nah, iklan yang mengedukasi di kecamatan keempat sampai dengan ke-10 itu yang melakukan proses learning, tapi yang kecamatan 1 sampai 3 itu dia nggak melakukan nggak proses learning lagi. Nah, makanya dia akan apa namanya? Budget iklan itu akan costnya akan naik. Nah, itu kalau itu logika berpikir saya ya ketika terjadinya kenaikan budget pada saat proses scaling. Karena sejatinya audiens itu seperti blok-blok gitu. Maksudnya daerah per daerah. Jadi misalkan budget 30.000 berarti dia cuma bisa mengedukasi 3 daerah gitu bahasannya. Kalau 100.000 berarti 10 daerah gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, budget 100.000. Nah, kita lihat di sini apakah dia learning phase? Enggak, dia masih tetap di pengayaan data atau pembelajaran dibatasi. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah karena dalam waktu 1 minggu dia tidak menghasilkan 50 konversi. Ya udah jelas dong ya, teman-teman tidak menghasilkan 50 konversi karena budgetnya cuma 30.000, biaya per lead-nya misal 8.000. Berarti kan sehari cuma 3 lead dong di satu campaign ini. Dikali seminggu kan 20. Ya nggak bakal jadi aktif gitu, nggak bakal jadi aktif gitu ya. Tapi no problem, nggak masalah gitu. Mau dia masih tulisan apa namanya, assetnya ini biasanya misal pengayaan data atau pembelajaran dibatasi gitu, no problem, yang penting itu profit. Nah, itu yang perlu teman-teman apa namanya, pahami. Nah, ketika teman-teman melakukan scaling in, kalau ini melebihi budget campaign-nya itu 200.000 ya, lebih dari 200.000 misalkan 500.000, maka saya sarankan menggunakan auto rules. Tapi kalau budget di campaign ini ketika dinaikkan cuman di angka 200.000, nggak perlu pakai auto rulesan gitu, nggak masalah ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan setting auto rules. Kenapa? Karena kita ingin mengontrol iklan kita gitu ya supaya oke gitu hasilnya. Nah, cara buat auto rulesnya seperti ini. Pilih di sebelah kiri sini fitur bisnis ya. Kemudian pilih auto rules bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya aturan otomatis yang ini. Nah, di aturan otomatis inilah kita akan setting apa namanya, campaign scaling supaya terkontrol. Nah, campaign scaling yang mana aja gitu. Nah, campaign scaling itulah yang akan kita kontrol. Pertama yang ini ya. Nah, ini kita apa namanya? Kita buat auto rules-nya untuk campaign yang baru ini. Nah, cara buatnya itu simple ya. Simpelnya begini aja. Kan ini biaya per prospeknya 10.000 ya. Jadi nanti auto rules-nya kalau misalkan kita kurangi 10%, jadi misal 9.000. Jika biaya iklan sudah mengeluarkan budget 9.000 ya, misal seperti itu, tidak menghasilkan satu konversi, maka adset-nya kita off. Nah, gitu aja paling. Kemudian kita on-kan lagi setelah 30 menit iklannya. Nah, bagaimana setting auto rules-nya seperti ini. Ya, ini saya contohkan. Jadi, teman-teman buat aturan, diklik di sini. Kemudian masukkan di sini nama campaign-nya.
Kemudian kita pilih di sini semua set iklan aktif itu kita matikan, non aktifkan set iklan. Jadi kita itu membuat auto rules di adset. Kenapa di adset? Relatif lebih stabil ya kalau kita buat auto rules-nya untuk adset-nya, bukan campaign-nya. Misal campaign-nya yang dimatikan gitu. Ya, jadi kan kita itu mematikan bisa campaign-nya, bisa adset-nya, bisa ads-nya ya. Nah, ini kita matikannya cuma di adset atau kita membuat rules-nya ya, itu di adset aja. Nah, cara buatnya cukup simpel ya. Tinggal di sini nama kampanye, ketik nama kampanye, berisi nama campaign kita, nama campaign scaling, kemudian prospek ya. Misal ini disesuaikan dengan objektiva conversion yang teman-teman bikin ya. Jadi prospeknya Facebook Pixel ya. Yang teman-teman bikin kalau misalkan objektiva conversion di sini add to cart ya, kayak gini. Add to cart ya add to cart ininya. Nih kayak gini add to cart ya add to cart di rules-nya. Kalau info pembayaran ya info pembayaran gitu. Kalau prospek ya prospek. Nah, jadi kalau di apa namanya? Di rules ini kita saya biasanya membuat rules-nya itu 10% ininya biaya cost per konversinya. Maksudnya lebih rendah 10%. Jadi misal biaya per konversinya 10.000, maka saya buat rules-nya adalah di angka 9.000. Jadi misalkan seperti ini. Nama kampanye ini itu akan kita matikan asset-nya, ini cara bacanya. Kemudian jika prospek Facebook Pixel itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada satu konversi ya. Itu pertama, dengan jumlah pembelanjaan ya, dengan jumlah pembelanjaan itu minimal 9.000 misal ya. Lebih kecil dari 9.000. Oh, sorry, lebih besar. Lebih besar dari 9.000. Jadi jika biayanya sudah melebihi 9.000, tidak menghasilkan satu prospek atau satu lead, maka adset ini kita matikan. Seperti itu. Nah, ini adalah rules yang sederhana sekali. Ya. Nah, ini rules yang biasa saya pakai seperti ini. Simple. Simple, simple banget. Ya. Kemudian di sini kita pilihnya harian, hari ini. Ya gitu, hari ini aja. Gitu ya. Nah, jadi simpelnya seperti ini untuk membuat rules-nya. Ya, kalau teman-teman mau bikin lebih panjang lagi rules-nya, misalkan kita tambahin CPC-nya harus sekian gitu. Oke, no problem, silahkan teman-teman tes. Kalau pengalaman saya cukup di konversinya aja. Ya, cukup di konversinya aja. Kenapa? Karena rules ini dia mengikuti perintah kita. Kalau kita perintahnya adalah mencari prospek yang tidak lebih dari 9.000, maka dia akan mencari prospek itu gitu. Kalau kita buat dengan CPC-nya, CPM-nya, dia nanti hanya akan CPC murah, CPM murah doang gitu. Tapi secara konversi nanti jelek seperti itu. Ya, karena di si Facebook ini akan melakukan semurah mungkin iklan gitu, ya. Padahal konversinya kurang bagus. Seperti itu. Jadi saya sarankan adalah fokus. Kita mau yang mana sih rules yang mau kita buat di CPM-nya, di CPC-nya atau di konversinya gitu, sesuai dengan apa yang mau kita mau. Nah, kalau kita maunya di conversion, ya udah conversionnya aja gitu. Nah, seperti ini ya, sesederhana ini. Kemudian kita buat klik OK di sini ya. Nah, ini adalah rules untuk mematikan adset. Sekarang kita membuat rules untuk mengaktifkan adsetnya. Jadi kalau ini adsetnya mati kan harus kita hidupkan lagi ya. Gitu. Jadi rules ini cuma untuk ngontrol aja, teman-teman. Aktif, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Sehingga nanti dia akan mendapatkan konversi yang oke gitu, sesuai dengan yang kita mau, seperti itu. Nah, di sini itu bukan set iklan yang aktif, tapi set iklan yang mati. Caranya ini diaktifkan set iklan, kemudian di sininya set iklan yang di jeda atau di yang mati. Jeda itu mati ya. Nah, di sini nama kampanye. Kemudian masukkan nama kampanyenya. Kemudian selanjutnya prospek.
Ingat prospeknya Facebook Pixel ya, bukan prospek biasa. Lebih kecil ya daripada satu konversi jika prospek atau lead-nya eh, di bawah 1 atau 0, ya, maka dihidupkan lagi seperti itu. Jadi setelah mati kita hidupin lagi, yaitu biasanya setelah 30 menit. Jadi 30 menit mati, 30 menit hidup. Sampai nanti dia dapetin konversi yang oke ataupun yang bagus. Seperti itu ya. Kemudian biaya jumlah belanja. Pembelanjaan ya. Lebih besar daripada 9.000. Nah, seperti ini. Ya, biaya per prospek apa namanya? Kita memerintah si Facebook untuk mengaktifkan ya campaign yang lead-nya itu 0, di bawah 1 kan berarti 0. Yang biayanya itu udah lebih dari 9.000 tapi dia masih 0. Gitu, ya. Kemudian di sini hari ini dan kemarin. 2 hari termasuk hari ini. Sehingga nanti kalau dia mati di jam 12 malam atau jam 11 malam, besok pagi dia hidup lagi. Kalau kita pilih cuma hari ini aja, dia besok paginya nggak hidup lagi. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini apa namanya? Teman-teman bisa explore sendiri. Ini kan contoh kalau misalkan dengan biaya per lead di bawah 1. Kalau misalkan saya mau pakai yang 2 deh, di bawah 2. Oh, oke, boleh gitu. Berarti kan minimal kita prospek 2, pembelanjaannya misal 18.000 di sini. Ya. Nah, seperti ini. No problem, seperti itu. Jadi bisa dieksplor sendiri ya. Yang mana yang oke gitu. Nah, yang biasa saya lakukan itu adalah seperti ini. Yang ini 1 ya. Kemudian yang ini biaya per prospeknya 9.000. Harusnya ini ditambahin ya biaya per prospek gitu ya. 9.000 pembelanjaan. Nah, pembelanjaan misalkan 10% dari budget scaling gitu. Ini contoh yang cara kedua ya. Ini kan cara pertama seperti ini. Nah, kalau cara yang kedua seperti ini. Ini saya biarkan dulu ya. Ini saya jadiin dulu. Udah jadi. Nah, cara yang kedua itu adalah ini contoh ya. Ini misalnya saya edit. Matikan aset iklan jika Facebook Pixel itu menghasilkan di bawah 1 konversi ya. Kemudian pembelanjaannya ini adalah 10% dari budget iklan kita, budget scaling kita. 10% budget scaling itu berapa? 100.000 gitu. Ya, kemudian biaya per konversi. Nah, di sini. Biaya per konversi prospek. Biaya per prospek. Pilih yang ini Facebook Pixel, biaya per prospek lebih besar dari 9.000. Nah, bisa juga kita melakukan seperti ini, ya, yaitu jika pembelanjaan 100.000, jadi pembelanjaan 100.000 itu berapa prospeknya, ya? Prospeknya kalau 9.000 itu kan berarti sekitar 11 ya. Oh, sorry, di sini kita ganti 11 ya. 11 gitu, ya. Jadi cara bacanya adalah matikan campaign ini ya, matikan adset ini jika adset tersebut ya menghasilkan konversi di bawah 11 yang biaya iklannya sudah menghabiskan Rp100.000 dengan biaya per prospeknya lebih dari 9.000 gitu. Jadi kalau biaya per prospek lebih dari 9.000 atau prospeknya di bawah 11, sedangkan biaya iklan yang sudah kita keluarkan 100.000, maka dia nanti akan mati. Nah, untuk tayangan sepanjang promosi yang ini kita matikan aja. Itu kita nggak kita aktifkan. Nah, saya biasanya seperti itu.
Nah, ini adalah cara kedua ya. Cara pertama yang simple tadi, cara kedua yang seperti ini, kemudian kita simpan aturan. Nah, kalau seperti ini, kemudian yang ini ini juga, kita set juga. Ya, berarti ini kita setnya adalah 11. Kemudian yang ini belanjaannya adalah 100.000. Kenapa 100.000? Karena kita buat pembelanjaannya adalah 10% dari budget scaling kita di dalam campaign tersebut. Campaign ini kan budget scalingnya 1 juta, 10%-nya berarti 100.000. Kemudian biaya per prospek. Biaya per prospeknya itu adalah 9.000 ya. Lebih besar dari 9.000 gini. Nah, ini adalah cara settingan yang kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita buat auto rules adalah untuk campaign-campaign scaling. Kalau campaign-campaign yang bukan untuk kita scaling itu nggak perlu pakai auto rules. Auto rules selama dia budgetnya itu masih di budget ideal, yaitu 0 sampai dengan 200.000 per campaign. Oke, itu aja ya cara kita melakukan scaling, baik scaling in ataupun scaling out ya. Mulai dari cara kita duplikat campaign, kemudian kita buat rulesnya ya, seperti itu. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup diskusi seperti itu. Terima kasih.